Selamat pagi guys. Nah, sekarang ini kita udah sampai di Bandung. Nah, kita di Bandung mau kulineran dan keliling-keliling tempat-tempat yang viral dan juga estetik. Jadi, stay tune terus ya guys. Dan ya, seperti biasa, aku kalau kulineran pasti bareng mama. Nah, kita mau makan siang nih guys. Coba di mana coba? Hey. Yoi, bakso lagi dan bakso lagi. Aku sama mama memang suka ngebakso bareng. Emang itu adalah khasnya kita sih guys. Nah, di sini tuh tidak hanya bihun bakso ya guys. Jadi di sini juga ada yamin, ada bakso tahu kukus ya, minumannya es leci yang terkenal di sini. Dan selain es leci juga bakso kejunya. Nah, aku direkomendasi sama teman aku, Anaya, karena katanya bakso kejunya di sini sampai luber-luber di TikTok, viral kan. Nah, ini dia guys bakso kejunya. Tadi kan habis ya, ini baru mereka restock lagi. Kita akhirnya pesen bakso keju 1 porsi, bakso bihun campur, dan juga es leci. Dan ini dia deh es lecinya. Seperti ini ya guys, penampakannya itu manis, seger lah gitu ya. Ini agak banyak ya, jadi harus makannya berdua. Nah, karena aku sama mama sama-sama gak mau makan terlalu banyak, akhirnya kita 1 mangkok berdua. Tuh kan, agak ini buat kita porsinya udah banyak sih, jadi makanya kita bareng-bareng. Jadi setiap kita kulineran kita selalu sharing aja guys gitu. Nah, ini dia guys bakso kejunya. Ini beneran isi kejunya ngeluber sih guys. Ini worth it, you must try. Dor, tiba-tiba kita sudah sampai di toko tahu Priangan. Ini terkenal banget ya guys. Kita pas datang aja udah mulai ramai. Nah, abis kita mau selesai nih makan aja udah pada ngantri guys. Emang tahu ini tuh endul pisan. Emang wajib kalau ke Bandung cobain ini tahu kukus. Apa ya? Tuco ya, kalau nggak salah ya. Ini tuh guys rasanya empuk, terus silky ya. Yang ini gurih ya, ini tahu udang ayam, ini digoreng ya, dan dikasih isian si udang ayamnya udah kayak apa sih? Kayak pangsit lah ibaratnya. Nah, ini kesukaannya mama dan aku. Ini adalah mango puding tahu gitu. Ini enak banget guys, worth it banget guys. Jadi cus ke situ. Nah, di seberang tahu Priangan itu adalah 23 Pascal. Jadi kita sempet keliling-keliling dulu sih guys. Nah, ini kita mau balik ya karena udah kenyang dan capek. Mau balik ke Hotel Hemanggini dan ini mama aja udah duduk santai sepertinya ya. Udah kelihatan capek dia. Yes, kita sudah sampai di Hemanggini dan ini suasananya guys sepi. Ya sepi dah, udah maghrib guys. Jadi pasti udah pada istirahat sih. Kurang lebih seperti ini ya. Kita nginepnya di tipe yang autumn. Jadi Hotel Hemanggini itu ada beberapa tema sih guys. Ada yang Alaska, ada Aurora, ada yang temanya Jepang ya. Dan masing-masing juga harganya beda ya guys. Nah, mama milihnya yang autumn aja karena kan lebih unik aja gitu dekorasinya. Dan ini area lemarinya ada full kaca, ada TV, ada kursi ayunan yang itu. Dan kita pesennya yang double single bed ya guys. Dan autumn ini emang dekorasinya banyak ya. Dia beneran kayak 3D gitu dekorasinya, cakep deh. Itu aja lampunya sampai kayu guys. Nah, maaf ya berantakan karena kita udah sempet istirahat dulu ya. Agak kecapean hari ini teh guys. Nah, kurang lebih ini guys space-nya ya. Emang temanya alam-alam autumn-nya gitu. Musim gugur lah bahasa Indonesianya mah ya. Bagus kan guys, cakep. Nah, kita masuk ke bathroomnya, kamar mandinya. Nah, di kamar mandinya dikasih juga beberapa amenities kayak sikat gigi, terus odol, terus shower cap, sabun, sampo, terus hair dryer lah, segala rupa lah. Ini mau udah lengkap, anduk juga ya, jangan lupa. Dan ini tuh ada water heater guys, jadi nggak usah worry kedinginan pagi-pagi kalau mandi ya.
Terus ini dia guys wastafelnya, sampai kacanya aja kiri kanannya didekorasi kayak seolah-olah batang kayu guys. Emang sebagus itu, dan kalian kalau mau ngeringin rambut mereka sediain hair dryer ya guys ya. Jadi nggak usah ribet-ribet bawa hair dryer sendiri. Lanjut kita karena lapar akhirnya pesen room service nasi goreng, makannya berdua seperti biasa. Kalau salad sama cherry tomat sama timun udah kita bawa dari rumah ya guys ya. Karena aku sama mama emang suka banget sama sayur guys. Hehehe. Good morning. Udah pagi aja. Kalian outfit check. Hitam-hitam. Ya, itu adalah day kedua kita ya. Nah, kita sekarang mau sarapan guys. Nah, tempat ini tuh udah dipilih sama mama ya. Dia kayaknya lihat di Instagram apa di mana gitulah. Ini tuh tempat yang terkenal di Bandung dan selalu rame guys. Nah, karena ini weekdays, semoga nggak rame ya guys. Nah, kita kesananya itu deket sih, ternyata dari Hemanggini gitu, cuman 10-15 menit lah. Jadi kita memutuskan untuk jalan kaki daripada pesen mobil gitu ya. Sayang karena deket banget gitu ya. Udah deh, akhirnya kita jalan ya. Dan ini suasananya tuh masih seger, masih adem ya, belum panas. Dan akhirnya kita sudah tiba di BMB kantin. Ini tuh ya jam 7-an apa jam 8-an ya. Nah, udah ada yang standby juga guys. Ternyata walaupun weekdays tetap rame ya. Dan akhirnya juga kita dikasih tempat duduk ya sambil nunggu karena emang belum buka restorannya. Dan kita tunggu aja sekitar 20 menit udah rame aja guys. Banyak mobil yang berdatangan guys. Dan untungnya kita nggak lama sih. Akhirnya kita masuk deh. Dan kita dapet meja di nomor 33 ya kalau nggak salah. Nah, ini dia guys, tempatnya luas ya guys. Dan estetik banget, tempatnya udah kayak di restoran luar negeri gitu ya. Dan di sini tuh menunya sandwich ya guys, sandwich, terus ada juga chicken crispy gitu. Dan cuman untuk saat ini aku sama mama memutuskan untuk cobain dulu sandwichnya ya guys, dan minumannya juga. Dan ini dia penampakan chicken crispy ya, fried chicken lah gitu. Nah, ini dia guys menunya ya. Kalian kalau nggak mau sandwich bisa juga pesen beef stew and rice, bolognese, creamy carbonara, sama Swedish meatball ya kalau kalian tidak mau yang sandwichnya aja gitu. Nah, ini dia total harga yang kita pesen. Nah, kita juga pesen matcha berry coco ya. Jadi ini kita makan berdua dulu ya guys. Kita coba dulu. Nah, ini dia guys matcha berry coco. Jadi dia tuh nggak pakai susu ya guys. Dia itu strawberry sirup dan stroberinya dan juga matchanya foam ya, matcha foamnya. Dan ini dia guys sandwich yang kita tunggu-tunggu. Nah, mama pesen ini tuh extra corn beef ya. Jadi extra beefnya gitu. Jadi banyak. Isinya tuh ada pickle, keju, sama daging sapinya. Dan itu adalah apa sih? Keripik ya, keripik kentang. Dan kita juga pesen bitterballennya yang terkenal juga. Mama suka bitterballennya ya. Semua suka lah kita berdua, ini tuh emang enak and worth it to try. Dan pasti akan balik lagi ke sini kalau kita mampir lagi ke Bandung guys. Dan kita mau coba. Aku mau coba dulu keripik terus dicocol chili oilnya dulu guys. Enak banget, pedas, gurih, asin. Terus lanjut nyobain matcha berry coco. Ini kombinasi yang enak banget ya. Matchanya nggak terlalu pahit ya karena kan dicampur sama si strawberry sirupnya ya. Jadi balance sih, manis matcha gitu pada umumnya enak. Jadi nggak bikin kita enek gitu. Dan ini aku nggak bisa berhenti cocol keripik sama chili oilnya sih. Dan sekarang aku mau coba sandwichnya. Nah, isinya itu ya guys ada keju, ada beefnya,
dan pickle-nya juga gitu guys. Pokoknya enak banget guys. Ini worth it sih kalau buat ngantrinya ya. Nah, abis dari B&B kantin, kita mau kuliner ke beberapa tempat lagi nih guys. Coba tebak kita mau kemana, hayo. 1, 2, 3. Kita sudah sampai di South Bread. Ini kita datang weekdays lagi ya guys. Ini kalau nggak salah hari Kamis ya. Ini Kamis aja masih ngantri. Waktu itu pernah kita mau kesini weekend tapi rame pol, jadi nggak jadi. Akhirnya baru kesampaian sekarang ya guys ya, alhamdulillahnya. Itu juga South Breadnya pas kita masuk lagi restock juga sih guys. Nah, kurang lebih ini ya situasi di South Breadnya. Itu aja udah ada banyak pesanan ya guys ya. Nah guys, di South Bread ini memiliki banyak rasa ya. Ada yang manis, ada yang asin, tergantung kalian moodnya mau pilih yang mana. Dua-duanya juga bisa guys. Nah, cuman aku sama mama pilihnya yang manis aja dulu karena emang kita lebih suka yang manis daripada savory kan. Nah, kita pesennya yang Dubai pistachio, terus yang strawberry cream cheese ya kalau nggak salah. Nah, ini guys kurang lebih total harga kita beli di South Bread ya. Oh ya guys, kita kan tadi maunya pakai box gitu, cuman ternyata boxnya habis. Akhirnya dipakein paper bag gini sama tali sih guys. Ini lucu juga guys, karena apa ya? Kayak bentuk tas gitu nggak sih, kayak kado. Nah di sini juga ada tips cara angetin si South Breadnya, dan kita habis itu foto booth. Mumpung kosong ya foto boothnya. Oke, kita lanjut. Sudah tiba di Donat Subur Jaya. Mama nemu tempat ini seperti biasa di media sosial ya, dan emang pas kita datang aja udah ngantri. Nah, kita ada di antrian ke-79 guys. Dan di sini ada berbagai macam rasa donat ya. Nah, pas kalian sudah datang ya di Donat Subur Jaya, nanti ada security yang akan memberikan nomor karcis antrian kalian nih gitu guys. Nah, nanti juga kalian akan disediakan kursi, cuman ini karena sudah penuh kita berdiri gitu. Nanti depan udah selesai bayar, nanti pada maju kayak gitu guys. Dan nanti dikasih juga menu kertas gitu. Nah nanti kalian akan conteng donat rasa apa aja yang kalian mau. Cuman disclaimer aja, kalau tidak ada kepastian kalian akan dapat donat yang kalian inginkan, karena memang mereka cepet banget sold outnya ya guys ya. Jadi harus sabar-sabar dan memang pilih donat yang memang masih ada stoknya aja gitu guys. Nah kalau udah selesai diconteng mau rasa apa aja, nanti dibalikin lagi itu tempat sama pennya gitu ya. Jadi kita cuma ambil kertasnya. Ya udah deh, aku sama mama di sini nunggu kurang lebih sejam 50 menitan lah ya guys. Ya memang harus sabar menunggu gitu ya, karena memang banyak yang mau beli. Nah akhirnya adalah nomor antrian kita, dan kurang lebih ini dia penampakan di dalam toko donatnya. Nah habis dari toko donat kita lanjut untuk ke Batagor Tamim. Mama memang udah pengen banget ke Batagor Tamim ya, jadi kita nggak jauh dari donat itu, jalan kaki dan langsung beli 4 apa 5 porsi gitu mama ya. Dan ini dia ya, dia tepatnya ada di jalan samping jalan raya. Dan lanjut kita akhirnya pergi ke Deli Bakes. Ini tempat yang terkenal juga ya guys. Ini aja udah mulai rame. Mama udah langsung booking untuk tempat ya 3 orang karena nanti ada uak aku. Nah di sini ya banyak dekorasi yang lucu. Kalian bisa foto-foto estetik, dan kalian juga bisa beli barang-barang yang souvenir tadi ya.
Dan foto booth juga udah pasti bisa. Dan ini adalah penampakan di luar halaman depannya si Daily Bakes ya. Emang itu juga sering menjadi tempat spot favorit untuk foto. Dan ini sambil nunggu kita dipanggil ya, aku juga keliling-keliling ngelihat suasana di Daily Bakes itu kayak gimana. Dan nanti kalian akan mendapatkan karcis juga kayak gini ya, untuk berapa orang, terus kalian pertama kali kah, apa kalian mau smoking area atau non smoking gitu ya guys ya. Habis itu kita masuk deh. Nah ini dia yang souvenir tadi yang aku bilang. Kalian bisa beli topi, bisa beli mukena, bisa beli boneka, gantungan kunci gitu ya. Terserah kalian mau beli yang mana. Bahkan juga ada bantal juga ya. Lanjut, dan ini dia tempat duduk kita guys. Nah pas kita duduk langsung dikasih menu lucu ini guys. Menunya tuh beragam guys, ada yang Indonesian food, ada yang Western food, dan ini ya dekorasinya juga cakep ya, very apa ya, Gen Z banget. Dan ini dia guys buku menunya ya, lucu banget ya, sumpah kayak buku cerita gitu ya. Dia sampai ada gambarnya, ada penjelasannya juga ya. Dan aku pesen minum yang pandan cheese apa gitu, martabak lah katanya mah, itu rekomendasi ya sih. Dan aku jujur suka banget sama minumannya. Ini makanan mama, lupa namanya apa, tapi aku pesennya Caesar salad ya. Itu nasi chicken apa gitu ya, lupa banget, maaf. Dan itu minuman mama lemon apa gitulah, gak tahu. Jadi ya ini ya pesanan kita. Nah aku kan mau ke toilet nih guys. Nah aku nggak sengaja ngeliat, bagus banget toiletnya. Dan kaget pas masuk langsung ngeliat bathtub sama teddy bear itu. Ternyata itu tuh yang sering ditunjukin di media sosial. Aku baru tahu. Dan ini dia guys di belakang si Daily Bakes. Ternyata luas ya tempatnya ya guys. Kalau dari depan tuh aku ngira kayak kecil amat tempatnya, ternyata enggak, luas sampai belakang gitu loh guys. Nah ini hampir setiap tempat tuh kalian bisa foto loh. Dan ini lagi rame juga guys. Ini padahal weekdays loh. Nah, di sini juga mereka ada pastry-nya guys, ada donat juga gitu ya, ada salt breadnya. Jadi kalian kalau misalkan nggak mau dine in, kalian juga bisa take away gitu, bisa beli langsung aja, pilih mau yang mana gitu, nanti langsung bayar deh. Sama uang. Habis itu kita langsung lanjut ngopi di Lazy Jenny. Ini spontan sih kita carinya ya guys, habis dari Daily Bakes gitu. Kita pengen suasana yang santai ya, nggak terlalu padat, dan pengen masih ngobrol-ngobrol gitu sama Ua. Nah di sini tempatnya enak ya guys, very cozy, servisnya juga bagus, minumannya juga unik gitu ya, sama makanannya juga beragam. Nah aku kalau nggak salah pesen minuman Lazy Jenny, iya sesuai nama restonya. Karena penasaran nih. Oh ya ini menunya ya, kalian bisa pilih sama kayak donat Subur Jaya ya. Kita pilih mau menu makanan dan minuman yang mana, terus kita nanti langsung kasih deh ke waitersnya gitu. Di sini kita lebih banyak ngobrol aja sih, dan mama mungkin pilih snack juga deh, kalau nggak salah curry pastry apa gitu ya, aku gak sempet rekam, mohon maaf ya. Dan kurang lebih ini ya list yang kalian bisa pesen, ada snack juga, ada toast juga. Nah ini dia guys minuman aku Lazy Jenny. Ternyata ini tuh rasanya ada kayak foamnya itu kayak cheese foam gitu, terus ada asam manisnya gitu. Nah habis dari situ kita mau pijit deh. Mama sama aku emang dari dulu, dari kemarin teh pengen banget pijit tapi belum kesampaian. Akhirnya mumpung ada kesempatan ya, mumpung di Bandung juga,
juga nemu kita nih tempat pijit yang viral ya, bagus di TikTok tuh, ada kayak air terjun jatuh gitu, dan memang itu banyak direkomendasiin juga gitu ya. Akhirnya kita sudah sampai di depannya, yaitu Mitsu Signature Family Massage Riau. Ya. Iya, jadi pintu masuknya tuh di sebelah kiri ya guys. Kita sempet bingung masuknya lewat mana. Nah ini kita masuk ya, ini depannya Mitsu. Nah langsung itu dia deh pintunya. Ini juga tempatnya bagus banget sih guys, very clean, relax, chill ya. Ini kafenya ya, bagus juga, kafenya lucu gitu, estetik banget lah, ini mah bagus buat foto-foto bener deh. Nah kita disuruh tunggu dulu ya sambil dipanggil sama terapisnya. Nah kita akhirnya dipersilakan masuk deh ke dalam goa air terjun ini yang viral itu guys, yang di TikTok. Ini sepi guys ternyata. Nah di sini tuh kita hanya dibersihkan ya kakinya ya, cuma dicuci doang gitu. Sebelum kita mau full body massage. Nah untuk full body massage itu harganya di 200 ribuan ke atas lah guys, tergantung kalian pilihnya yang mana gitu ya. Durasi jamnya kita cuman pilihnya durasinya 90 menit yang reguler, ada juga yang senior guys, nanti kalian bisa check it out juga harganya ya. Dan ini dia aku sama mama. Nanti aku cantumin deh harganya di sini ya. Nah kita udah selesai dipijet ya, emang nggak direkam karena privacy dong. Masa direkam? Nah di sini juga kalian bisa mandi ya, jadi pintu tadi tuh kamar mandi loh guys. Jadi kalian abis full body massage kan berminyak tuh, kalian bisa bersih-bersih dulu, terus nanti kalian juga bisa touch up di sini ya guys. Di sana juga disediain kok hair dryer, anduk ya, emang lengkap banget sih, makanya sangat direkomendasikan. Dan aku juga merekomendasikan kalian kalau mau pijit di Bandung yang bagus, estetik, dan worth it dengan harganya, ya langsung aja ke Mitsu ya guys ya. Nih nanti di Mitsu tuh kalian akan ditanyain mau bagian mana yang difokusin gitu, atau bagian mana yang mau dihindari. Jadi sebagus itu guys. Next kita sudah sampai di Braga, atau tepatnya di alun-alunnya Bandung ya guys ya. Dan kita di sini tuh mau check-in ke hotel kedua kita, yaitu di Fasaka Maison Bandung. Nanti akan aku review ya tempatnya gimana, roomnya maksudnya. Nah ini kita mau makan siang, bukan deh, sarapan. Kita mau sarapan guys. Akhirnya kita jalan kaki ya ke arah sana, yang biasanya kalau weekend tuh ada jurik ya, jurik hantu. Cuman emang karena ini weekdays jadi gak ada ya, paling nanti hari Jumat sampai Minggu baru ada. Nah ke arah sana tuh guys banyak resto dan cafe yang bisa kalian kunjungi ya, dengan jalan kaki, gak perlu naik kendaraan, karena memang sedekat itu sih dari Hotel Fasaka Maison guys. Day 3. Oke, setelah kita keliling-keliling dan melihat beberapa resto dan cafe, akhirnya kita memutuskan untuk di Jabarano Coffee. Ini menunya beragam banget guys, tapi lebih dominannya masakan Indonesia ya. Di sini juga minumannya ada es kopi, ada teh ya. Jadi beragam sih, nih aku kasih lihat menunya.
Dor, kita sudah sampai di rumah kakek nenek aku dan rumah masa kecilnya aku guys. Dulu aku TK-nya itu di seberang jalan tadi ya, dan itu masjidnya juga udah lama banget dan nggak berubah juga ya, warnanya tetap hijau. Banyak banget lah guys kenangan di sini tuh, dari pertama kali aku naik sepeda, aku jatuh lari-larian di jalan itu tuh yang ada gundukannya sampai ke seleo. Terus aku biasanya juga suka main sama tetangga gitu, depan, kiri, kanan. Bahkan kita juga sering banget main petak jongkok, petak umpet, terus jadi-jadian. Itulah segala rupa. Nah ini dia guys rumah nenek kakek aku ya. Emang gak terlalu banyak berubah, paling catnya aja. Tapi dalam posisi pagarnya, terus struktur rumahnya gak berubah guys. Dan ini dia terasnya ya. Dan ini pintu depannya. Dulu tuh karena papi aku tuh tinggi, sampai suka kejeduk terus sama lampu ya, sama pintu masuk tadi. Kita sudah tiba di Fasaka Maison Bandung karena kita udah mulai capek ya guys. Ini udah agak sorean gitu ya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk istirahat dulu ya. Sekalian kita room tour ya nanti. Nah ini di belakang ini tuh tempat parkiran mobil, tapi emang sangat terbatas. Jadi kalian bisa valet sama security. Nah kita masuk ke liftnya ya, tap kartu kalian. Nah aku stay-nya tuh di lantai 5 ya, 502 dan 501. Nah ini kamar mama papi. Dan yang sebelah sana yang di kiri ya, kita OTW ke sana sebentar. Nah ini adalah kamar aku sama adek aku. Nah kamar aku sama adek aku itu ranjangnya tuh terpisah guys, jadi kayak single double. Nah ini dia pintu masuknya ya. Nah di sini tuh luas ternyata loh guys, dan kamar mandinya bagus banget kayak ala-ala Eropa juga ya, bersih, wangi ya. Terus disediain banyak amenities, ada hair dryer, ada sabun, ada sampo, ada hair shower ya, sikat gigi, terus ada slipper, terus ada apa tuh bathrobe ya. Terus di sini juga kalian ada space untuk bisa duduk cantik ya sambil ngopi, ngeliat pemandangan di depan, alun-alun Bandung ya. Cakep banget view-nya guys. Nah, lanjut di sini juga disediain TV kalau kalian mau nonton, terus ada kaca besar ya kalau mau dandan, terus ada AC udah pasti. Ini ada teh kopi ya, kalian bisa ngopi, terus ada air putih 2 botol, ada keset ya. Ini emang udah lengkap sih hotelnya, beneran bagus ya, nyaman, cantik, estetik lah. Nah ini dia showernya ya guys, ada sabun sampo di situ. Nah setelah istirahat sebentar, lanjut deh kita mau makan malam lah ya guys ya. Jadi kita bakal keliling Braga. Oke guys, jadi ini aja sore udah rame ya pas keluar dari Hotel Maison. Nah ini kita mau menuju Braga. Nah ini Braga udah mulai padat ya guys ya. Banyak orang juga yang ngantri untuk foto booth ya. Ada juga yang ngantri buat minuman viral. Apalah aku nggak tahu namanya, lupa gitu. Terus kita mulai aja lah keliling-keliling ya, nyoba cari makanan atau minuman yang menurut kita menarik perhatian kita. Cuman mama pengen mampir dulu ke toko kue Belanda gitu, nggak tahu apa namanya, ntar aku sebut deh. Nih ini Braga Baker Ridge. Nah itu namanya. Ini tuh spesialis khusus makanan kue aja sih guys, sama pastry mungkin ya. Dan dia tuh jual waffle ya, terkenal. Ini waffle-nya enak banget. Sama dia juga jual kue kering ya. Ini suasananya bener-bener kayak di zaman dulu Belanda lah gitulah ya. Bagus lah tempatnya mah. Ini kalian bisa beli kue keringnya ya. Ada banyak rasa juga ya. Kalian bisa lihat nanti di menunya. Nah ya ini kue keringnya kayak gitu. Nah menunya nanti kayak gini guys, kalian mau pilih rasa apa aja gitu ya, ntar tinggal bilang ke waitersnya. Nah ini dia guys tempat dia buat si waffle-nya ya, ternyata di depan kita banget. Nah kita ini lagi duduk guys. Kita duduk bisa sambil ngelihat dia lagi buat si waffle-nya itu. Dekorasinya memang cakep banget sih guys.
Dan ini dia guys pesanan kita. Kalau adek aku pesennya waffle apa tuh marshmallow ya Ru? Nggak tahu, lupa nama menunya. Kalau aku sih yang strawberry coklat gitu ya, gak tau lah namanya, ada namanya tapi lupa. Tapi ini enak guys, ternyata dia asam manis, crunchy, waffle-nya tuh bukan yang waffle soft ya, dia crunchy. Aku suka banget sama waffle rasa ini, balance-nya tuh perfecto sekali, kalian harus coba. Nah, karena kita lapar, akhirnya kita memutuskan untuk makan ramen ya, Ichiyo ramen ya. Kita langsung pesan aja langsung ke si monitornya itu. Dan tempatnya luas banget guys, banyak tempat duduk yang kalian bisa pilih ya. Ada juga mainan capit-capit boneka itu, bisa berfoto juga di sini kayak ala-ala Jepang gitu guys. Bagus sih tempatnya ya, lucu gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk duduk di sini guys. Dan ini dia ramen adek aku ya. Ini ramen aku emang harus pakai pedes, cocol pedes. Kalau nggak salah itu ramen wagyu apa gitu, wagyu apa. Kalau papa mah maunya chicken curry rice gitu lah ya. Selamat makan guys. Dor, ini tuh hari Sabtu sih guys sebenarnya, abis dari kondangan ya, pernikahannya sepupu aku, keluarga aku sama aku ya, kita mampir ke PVJ untuk makan malam ya guys ya, sebelum kita mau besok pulang soalnya guys. Jadi kita mau puas-puasin dulu ya di Bandung, tapi lupa rekam. Akhirnya lanjut aja lah kita ke next day, hari Minggu ya, kita Minggu mau pulang. Dan ini adalah breakfast di Fasaka Maison Hotel Bandung. Beragam sih guys menunya, tapi enak. Nah, habis itu kita mau kuliner sebentar ya, mampir ke Noisy Matcha. Ini juga terkenal di sosial media. Biasa mama mah pinter nemu tempat-tempat yang viral ya. Ini tempatnya lucu banget ya guys, dan udah rame juga ya. Dan kalau kalian suka matcha, aku rekomendasiin kalian untuk kesini ya. Kalau ke Bandung ke Noisy Matcha. Ini mereka juga jual beberapa souvenirnya ya. Kalian bisa beli mugnya, terus stiker, sama bahkan matcha powdernya. Dimulai dari harga 200.000 ke atas ya guys ya. Chocolate slice. Ada Tapi di take away. di take away. Dari cara ya. Ada tambahan lagi kakak? Itu aja. Ini aja kakak tadi. Nah, kalau aku pesennya blueberry matcha, kalau mamah itu apa ya? Aku lupa lagi. Pokoknya sama-sama ada es krimnya aja. Lupa aku namanya, maaf guys. Tapi ini dia ya cara mereka buat matchanya ya, langsung di sekaligus gitu porsinya ya, karena biar cepet ya. Dan memang matcha mereka itu teksturnya foamy gitu guys, jadi bukan yang encer. Tapi aku memang lebih sukanya yang foamy sih guys. Dan ini dia guys harga untuk beli souvenirnya ya, mugnya sama brushnya, dan ini untuk harga powdernya guys. Ada 3 item, nasi blueberry, nasi ubi maci, sama berry coklat. Yang udah minuman ini fresh ferment terlebih dahulu ya. Untuk minum. Ini sih mah, ini ya. Tadi ini belum. Ya tahu. Iya. Cantik banget kan guys minumannya, ini enak banget sih guys. Kalau yang aku kan blueberry, dia tuh manisnya tuh nggak terlalu manis, matchanya juga nggak terlalu pahit. Kalau kalian kocok itu campur enak banget pol. Next kita mampir ke The Square Room. Sebenarnya sih sampingan sama Noisy Matcha ya guys. Nah di sini tuh ternyata
toko donat, tapi donatnya bentukannya tuh kotak guys, dan donatnya juga beragam rasa. Jadi terserah kalian mau coklat, mau raspberry, mau keju ya, sesuai selera. Tapi kalian juga bisa pesen mau 12 biji atau mau 6 biji, nanti diboxin sama mbaknya guys. Tadi ini ya? Iya. Ternyata selain mereka jual donat, mereka juga jual toast sandwichnya loh guys, dan juga minuman seperti smoothie itu. Jadi nggak hanya donat gitu guys. Ada lagi? Kalau yang kecil ini kita kebetulan di satunya lagi habis karena jadi lagi jam 4 sore. Di 9 donatnya. Tada, ini dia packagingnya, cakep banget sumpah, sampai packagingnya aja bentuknya kotak guys. Dan ini dia ya suasana di ada yang tiktokan. Ya ini dia ya, rame banget ya, sampai full gitu kursinya. Dan kita sudah mau sampai di Gunung Sindur. Kita baru aja ngelewatin Rawabuntu. Kita sudah mulai capek di sini guys, jadi aku rekamannya dikit. Dan ini dia guys, aku mau unboxing donat tadi. Donat si kotak-kotak, donat SpongeBob lah ya kalau aku sebutnya mah ya, mirip banget kayak SpongeBob. Ini tuh enak banget guys, yang rasa coklat ya aku rekomendasi. Dia itu nggak terlalu manis, terus soft, empuk. Kalian harus coba guys kalau ke Bandung. Dan untuk saat ini kita akhiri vlog kita di Bandung, dan sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi ya. Stay tune terus guys.